Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triandika dengan NPM 2408260263. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dari blok endokrin. Nah, tepatnya itu saya akan menjelaskan pada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini memiliki peran besar dalam mengatur fungsi tubuh melalui hormon-hormon yang dilepaskan langsung dalam darah. Jadi saya akan menjelaskan dari hipotalamus. Nah, hipotalamus ini tuh dia itu berada di dasar otak, tepatnya itu di atas kelenjar hipofisis. Fungsinya itu berperan sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hipotalamus ini memproduksi eh, memproduksi beberapa hormon seperti CRH, itu untuk merangsang pelepasan ACTH, baru ada TRH untuk merangsang TSH dan prolaktin, baru ada GnRH yang merangsang pelepasan LH dan FSH, baru ada GHRH untuk pelepasan hormon pertumbuhan, serta ada hormon dopamin dan somatostatin yang bertindak sebagai penghambat hormon tertentu. Nah, dengan kata lain tuh, hipotalamus ini bisa disebut juga sebagai leader atau pemimpin dari sistem endokrin, karena dia tuh mengatur semua aktivitas hormon yang ada pada tubuh manusia. Baru yang kedua itu ada hipofisis atau biasa disebut juga pituitary gland. Nah, pituitary ini letaknya itu di bawah dari hipotalamus. Nah, kelenjar ini disebut juga sebagai master gland karena dia mengatur banyak fungsi hormon di seluruh tubuh. Nah, hipofisis ini terbagi menjadi dua, ada anterior dan posterior. Di anterior ini biasa disebut juga adenohipofisis. Adenohipofisis ini dia menghasilkan beberapa hormon juga. Dia seperti GH untuk pertumbuhan atau bisa disebut juga growth hormone. Baru ada ACTH, dia itu untuk merangsang korteks adrenal. Baru TSH untuk menstimulasi kelenjar tiroid. Baru ada LH dan FSH itu mengatur sistem reproduksi manusia. Baru ada kelenjar hipofisis posterior, biasa disebut juga dia neurohipofisis. Nah, neurohipofisis ini dia itu menghasilkan hormon oksitosin. Oksitosin ini berperan itu sebagai saat melahirkan dan ibu saat menyusui. Baru ada ADH, dia itu membantu mempertahankan keseimbangan air pada tubuh manusia. Baru ada kelenjar pineal, letaknya itu di bagian tengah dari otak manusia. Baru fungsinya itu untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini berfungsi sebagai hormon mengatur siklus tidur dan bangun, atau biasa disebut juga ritme sirkadian tubuh. Nah, melatonin ini diproduksi lebih banyak saat malam hari, saat seperti di jam 11 sampai jam 2 malam. Dalam tidur dalam keadaan gelap itu lebih bagus. Nah, baru ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini letaknya di lagikolum, tepatnya itu di depan dari trakea. Nah, dia ini menghasilkan hormon T3 atau triodotironin. Baru ada T4, biasa disebut juga tiroksin, yang berfungsi sebagai untuk mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, perkembangan atau pertumbuhan manusia. Selain hormon itu, tiroid ini juga menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, hormon ini tuh menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara menghambat pelepasan kalsium itu dari tulang. Baru ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terdapat 4 buah kelenjar pada di belakang dari kelenjar tiroid tersebut. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon PTH atau biasa disebut juga parathormon yang bertugas sebagai meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Nah, PTH ini bekerjanya dengan cara merangsang pelepasan kalsium dalam tulang, baru ada peningkatan penyerapan kalsium di ginjal, baru ada meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan di usus. Nah, hormon ini penting untuk menjaga fungsi saraf otot dan kesehatan tulang. Baru ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini letaknya itu di atas dari renal atau biasa
kelenjar ini disebut juga dari suprarenal. Nah, kelenjar ini tuh terbagi menjadi dua, ada korteks dan medula. Nah, korteks ini dia menghasilkan aldosteron yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. Baru ada kortisol yang mengatur metabolisme dan respons stres, dan androgen. Dia itu mengatur hormon seks dalam jumlah kecil. Baru ada medula adrenal, dia itu menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Nah, hormon yang berperan dalam respon fight or flight saat tubuh menghadapi stres atau uh, ber, uh, respon bahaya. Baru kelenjar ini itu penting dalam membantu tubuh untuk merespons stres baik secara fisik maupun emosional. Baru ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Gonad ini merupakan bagian dari sistem reproduksi dan juga bagian dari sistem endokrin. Gonad ini terdiri dari testis dan ovarium. Nah, di testis ini dia menghasilkan hormon testosteron untuk mengatur produksi sperma secara perkembangan ciri kelamin sekunder seperti suara berat, tumbuhnya rambut. Baru sedangkan pada wanita itu dia ada ovarium, dia itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi pada kehamilan ataupun saat ibu hamil saat ASI. Baru ada pankreas. Nah, pankreas ini memiliki dua fungsi, yaitu eksokrin dan endokrin. Nah, endokrin pankreas ini terdiri dari pulau Langerhans yang menghasilkan beberapa hormon penting seperti insulin dari sel beta. Dia itu berfungsi sebagai menurunkan kadar gula darah. Baru ada glukagon dan dari sel alfa. Baru glukagon ini dia tuh berfungsi sebagai menaikkan gula darah. Baru ada somatostatin dari sel delta yang menghambat pelepasan hormon lainnya. Baru ada polipeptida pankreas dari sel F yang perannya itu sebagai pengatur saluran pencernaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Saya juga sudah mencantumkan referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kelenjar utama dari sistem endokrin. Nah, masing-masing kelenjar ini memiliki fungsi khusus, namun semuanya itu saling berkoordinasi agar tubuh kita itu dapat berfungsi dengan baik. Sistem endokrin ini dia nggak terlihat, tetapi dampaknya itu sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur sampai makan, minum juga. Dia itu bagus untuk tubuh kita. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua, termasuk saya sendiri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.